Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnia, mahasiswa Akademi Akvariana Susada Bangkalan angkatan 4. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas tentang penggolongan sediaan farmasi. Penggolongan sediaan farmasi itu sendiri itu alat kesehatan dan bahan medis habis pakai menurut Permenkes RI No. 73 tahun 2016. Harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Penggolongan sediaan farmasi ini alat kesehatan dan bahan medis. Penggolongan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir, dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Nah, selanjutnya perencanaan. Perencanaan sediaan farmasi yaitu alat kesehatan dan BMHP merupakan tahapan merupakan tahapan awal dari perencanaan untuk menetapkan jenis serta jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, tujuan perencanaan yaitu pertama, mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang mendekati kebutuhan. B. Meningkatkan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP secara rasional. C. Menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. D. Menjamin stok sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP tidak berlebih. Efisien biaya. V. Memberikan dukungan data bagi estimasi pengadaan, penyimpanan, dan biaya distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Nah, selanjutnya terkait proses perencanaannya. Persiapan, yaitu persiapan untuk melakukan perencanaan berikutnya. Pengumpulan data itu pengumpulan data dari persiapan perencanaan tersebut. Nah, yang terakhir evaluasi perencanaan. Nah, setelah mempersiapkan sesuatu yang sudah direncanakan, lalu mengumpulkan data-data yang sudah dipersiapkan dan kemudian dievaluasi. Selanjutnya, analisis rencana kebutuhan farmasi. A. Analisis ABC. 1. Kelompok A adalah kelompok jenis sediaan farmasi yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 70% dari jumlah dana obat keseluruhan. 2. Kelompok B adalah kelompok jenis sediaan farmasi yang jumlah nilai rencana pengadaan menunjukkan penyerapan dana sekitar 20%. Yang 3, kelompok C adalah kelompok jenis sediaan farmasi yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 10% dari jumlah dana obat keseluruhannya. Nah, selanjutnya itu B. Analisis file. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana sediaan farmasi yang terbatas dengan pengelompokan sediaan farmasi berdasarkan manfaat setiap jenis sediaan farmasi terhadap kesehatan. Selanjutnya, pengadaan itu sendiri, pengadaan harus memperhatikan hal sebagai berikut. Pertama, sediaan farmasi diperoleh dari pengadaan besar farmasi yang disingkat dalam kurung PBF yang memiliki izin. Yang kedua, alat kesehatan dan BMHP diperoleh dari penyaluran alat kesehatan yang disingkat PAK yang memiliki izin. 3. Terjaminnya keaslian, legalitas, dan kualitas setiap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang dibeli. Yang keempat, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang dipesan datang tepat waktu. Yang nomor 5, dokumen terkait sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang mudah ditelusuri. Yang terakhir, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP lengkap sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pengadaan. Nah, selanjutnya
itu pemantauan status pemesanan. Itu terdiri dari 4. Yang pertama, mempercepat pengiriman sehingga efisiensi dapat ditingkatkan biar tidak mengulur-ulur waktu. Yang kedua, pemantauan dapat dilakukan berdasarkan pada sistem file. Yang ketiga, petugas apotek memantau status pesanan secara berkala. Yang keempat, memantau dan evaluasi pesanan harus dilakukan dengan memperhatikan nama obat yang terdiri dari satuan kemasan, jumlah obat diadakan, obat yang sudah diterima, dan obat yang belum diterima. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.